kita akan mempelajari tentang penilaian obligasi. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu obligasi. Obligasi adalah surat tanda berutang atau promissory note yang sifatnya jangka panjang, lebih dari setahun. Sebenarnya di bawah setahun ada juga, yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun oleh pemerintah. Obligasi merupakan tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang pada masyarakat. Obligasi juga dapat didefinisikan sebagai instrumen utang jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Berdasarkan definisi tersebut, obligasi memiliki nilai nominal atau harga pari, tingkat bunga tertentu atau biasa disebut kupon, dan masa berlaku dalam jangka waktu tertentu. Obligasi pada umumnya sudah pada diketahui ya, apalagi untuk anak-anak yang sudah semester 7. Jadi karakteristik obligasi itu memiliki nilai nominal atau par value atau harga pari sebutannya. Ini menunjukkan besarnya dana yang dipinjam, misalnya 1 miliar. Kemudian memiliki suku bunga kupon atau kupon interest rate. Ini suku bunga tahunan yang ditetapkan atas obligasi, misalnya 5% per tahun. Berarti mendapatkan kupon sebesar 5% kali 1 miliar. Itulah dia nilai kupon yang akan kita dapat per tahun. Tapi ingat ada bunganya di situ ya, ada pajaknya. Kemudian pada obligasi bersuku bunga mengambang, suku bunga berfluktuasi sesuai pergerakan dalam tingkat bunga yang berlaku umum. Kemudian memiliki tanggal jatuh tempo, di mana nilai nominal obligasi harus dibayar kembali. Ada klasifikasi obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Ini obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat di suatu negara. Kita mengasumsikan bahwa pemerintah pasti melakukan pembayaran, maka obligasi ini tidak memiliki risiko kegagalan. Kemudian obligasi perusahaan. Nah, ini karena dimiliki oleh perusahaan, perusahaan kan bisa rugi ya, maka ada risiko gagal bayar. Kalau pemerintah kan asumsinya nggak mungkin rugi. Kalau obligasi pemerintah atau municipal bond, ini diterbitkan oleh perusahaan daerah dari suatu negara. Obligasi luar negeri itu berarti dari luar negeri. Berdasarkan kupon yang diberikan, jenis obligasi ada zero coupon bond. Ini tidak bayar bunga, tapi menjual dengan diskon besar dari nilai nominalnya dan memberikan kompensasi kepada investor dalam bentuk apresiasi harga. Yang kedua, obligasi yang tidak berkupon nol atau obligasi yang membayar kupon, kupon payment, yaitu obligasi yang memberikan kupon sejumlah tertentu yang dibayarkan secara rutin pada waktu tertentu. Dalam hal ini, obligasi dapat diberikan setiap tahun. Kemudian istilah penting terkait obligasi. Ini ada par value tadi sudah, itu nilai penerbitannya. Kemudian kupon, interest sudah, maturity date itu tanggal jatuh tempo. Misalnya, sekarang tanggal 23 September. 1 tahun berarti 23 September tahun 2025. Itulah maturity date-nya. Kemudian yield to maturity ini adalah pendapatan yang diharapkan diperoleh jika dipegang sampai jatuh tempo. Yield to call ini return atau pendapatan yang diharapkan diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi itu tidak dipegang sampai jatuh tempo. Misalnya kalau yang yield to maturity tadi contohnya 5%, berarti 5% kita dapatkan kalau setahun kita pegang. Tapi kalau yield to call misalnya nggak sampai setahun kita pegang, ya maka belum tentu bisa 5% kita dapatkan. Kemudian diskon bond. Ini potongan nilai obligasi jika obligasi dijual di bawah harga nominal. Kalau premium berarti di atas harga nominal. Kemudian penilaian obligasi. Konsep penilaiannya ini merupakan proses penentuan harga surat berharga atau aktiva atau aset modal yang ada di suatu perusahaan. Dalam hal ini penilaian untuk aktiva modal dapat dilakukan terhadap surat-surat berharga seperti obligasi, saham preferen, dan saham biasa dalam rangka melihat nilai perusahaan. Elemen penilaian ini mencakup penerimaan yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Nilai juga ditujukan untuk melihat nilai manajer yang merupakan nilai tim yang ada di manajemen. Nah, di sini kita menggunakan konsep discounted expected cash flow, DCF ya.
nilai cash flow masa depan yang kita kinikan berarti. Ini proses penilaian obligasi, kita pertama estimasi expected cash flow, kemudian kita tentukan keuntungannya, baru kita hitung nilai sekarang. Jadi semuanya harus di present value kan. Nah, expected cash flow dari obligasi ini sebenarnya kalau obligasinya konsisten, maka tiap tahun kita akan mendapat sebesar nilai kupon dipotong pajak. Baru nanti pas di akhir tahun periode misalnya 5 tahun, berarti di akhir tahun kelima itu bunga kupon ditambah dengan nilai parinya. Itu yang akan dikembalikan. Nah, langkah-langkahnya ya kita tentukan arus kas, kaji nilai intrinsik dengan harga pasar, memecahkan tingkat pengembalian pasar. Ini ada arus kas obligasi dengan pembayaran kupon periodik, misalnya obligasi nilai par 1000 memiliki tanggal jatuh tempo 5 tahun dan kupon 10% per tahun, dibayar setiap 6 bulan atau semesteran. Maka 10% kali 1/2 kali 1000. 1/2 itu karena semesteran. Aslinya 6/12 itu ya. Kemudian yang B, pembayaran kembali pokok obligasi saat jatuh tempo. Apabila harga obligasi lebih kecil daripada nilai nominal, maka pemegang obligasi akan menerima diskon atau disagio. Kalau lebih besar, itu premium atau agio. Biasanya agio dan disagio ini kita pakai di saham, tapi obligasi bisa juga. Itu sebenarnya mengacu pada harga yang lebih tinggi dari harga yang kita beli, namanya agio. Kalau lebih rendah dari harga yang kita beli, itu namanya disagio. Kemudian untuk perhitungan nilai obligasi, rumusnya seperti ini, tinggal kita lihat dan tinggal kita pakai aja. Intinya adalah present value. 80 dolar kali present value untuk 8% selama 30 tahun, tambah 1000 kali present value 8% untuk 30 tahun juga. Tapi di khusus yang 1000-nya aja. Kalau ini ada 80, tapi khusus untuk 80 dolar tapi khusus untuk 30 tahun. Jadi selama 30 tahun rutin dapat sebesar itu. Dapatnya nilai harga wajar obligasinya adalah 1000. Ini juga rumusnya tinggal dipakai. Ini ada contoh soal 8%, 30 tahun dan nilai nominal 1000. Kita masukin ke rumus, dapat nilai obligasinya 1000. Kemudian yield obligasi. Ada dua istilah berkaitan dengan karakteristik pendapatan obligasi, yaitu yield obligasi dan bunga obligasi. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor, yang cenderung bersifat tidak tetap karena nilainya akan sangat berkaitan dengan tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Sementara itu, bunga obligasi atau bond interest rate disebut sebagai nominal yield. Ini sebagai penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi dan nilainya cenderung tetap karena hanya ditentukan oleh nilai nominal dari obligasi itu sendiri. Nominal yield obligasi rumusnya ini ada contoh 10% 1 juta maka 100.000. Maka kupon yang didapatkan adalah 100.000. Nah, kalau kita balik 100.000 dari 1 juta ya berarti 10% kuponnya. Current yield ini penghasilan bunga kupon dibagi dengan harga obligasi. Rumusnya seperti ini. Nah, ini contoh soal 1 juta rupiah, kupon 12%, dibayar 2 kali setahun. Seorang investor beli dengan harga 95% dari nilai nominal, maka current yield-nya menjadi 12,63%. Kemudian yield to maturity, rumusnya seperti ini. Ini ya, ini ada contoh. Kita masukin angkanya. Dengan rumus 1 hasilnya sama. Dengan rumus 2, 19,73%. Kalau ini kan tadi 20% ya, yang mendekati dia. Karena ini pakai present value ini kan sering ada pembulatan ya. Kemudian hubungan antara yield dan harga obligasi. Apabila tingkat pengembalian disyaratkan melebihi tingkat kupon, maka obligasinya dinamakan sebagai obligasi diskon. Apabila tingkat kupon melebihi tingkat pengembalian disyaratkan, maka obligasinya dinamakan sebagai obligasi premium.
Karena tingkat suku bunga naik, pengembalian disyaratkan juga mengalami kenaikan. Karena ketika tingkat suku bunga bebas risiko naik, tentu yang kita harapkan imbal hasil kita juga ikut naik. Kemudian ketika suku bunga jatuh, maka yang disyaratkan juga akan jatuh. Expected return kita akan jatuh ya. Ini ada peran jatuh tempo terhadap harga obligasi. Semakin lama jatuh tempo, maka semakin besar perubahan harga obligasi. Misalnya asumsi 5 dan 15 tahun. Coupon paying 10% jatuh dari 10% menjadi 8%. Harga setelah 5 tahun akan naik. Jadi ada pengaruhnya. Kemudian ada peran tingkat kupon terhadap harga obligasi ini juga. Obligasi 15 tahun sama beresiko 10%. Tapi tingkat kupon H adalah 10% dan L adalah 8%. Tingkat pengembalian pasar jatuh menjadi 8%. Harga obligasi H dan L sebelum mengalami perubahan 1.848. Setelah jadi penurunan, itu menjadi 1.171 dan yang 848 menjadi 1.000. Berarti ini bahwa harga obligasi L itu meningkat secara cepat dibanding obligasi H yang punya tingkat kupon lebih tinggi. Jadi ini materi tentang penilaian obligasi. Ya sebenarnya ini sudah ada di mata kuliah manajemen keuangan dan manajemen keuangan lanjutan ya. Lebih tepatnya di manajemen keuangan lanjutan. Karena di manajemen keuangan itu kan fokusnya di present value-nya. Nah, jadi semoga materi ini bisa dipahami dengan baik.